fitnah keji dan tuduhan dusta terhadap istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meriwayatkannya. Biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila hendak keluar untuk melakukan suatu perjalanan, maka beliau mengundi di antara istri-istrinya. Maka siapa saja di antara mereka yang keluar undiannya, maka dialah yang keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan undian di antara kami, dan dalam suatu peperangan yang beliau ikuti, ternyata namakulah yang keluar. Aku pun berangkat bersama Rasulullah. Kejadian ini sesudah ayat tentang hijab diturunkan. Aku dibawa di dalam sekedup atau sebuah tandu di atas punggung unta, lalu berjalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga kembali dari perang tersebut. Ketika telah dekat dengan Madinah, maka pada suatu malam beliau memberi aba-aba agar berangkat. Saat itu aku keluar dari tandu melewati para tentara untuk menunaikan keperluanku. Ketika telah usai, aku kembali ke rombongan. Saat aku meraba dadaku, ternyata kalungku dari merjan zifar terputus. Lalu aku kembali untuk mencari kalungku, sementara rombongan yang membawaku telah siap berangkat. Mereka pun membawa sekedupku dan memberangkatkannya di atas untaku yang tadinya aku tunggangi. Mereka beranggapan bahwa aku berada di dalamnya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, pada masa itu perempuan rata-rata ringan, tidak berat, dan tidak banyak daging. Mereka hanya sedikit makan, makanya mereka tidak curiga dengan sekedup yang ringan ketika mereka mengangkat dan membawanya. Di samping itu, usiaku masih sangat belia. Mereka membawa unta dan berjalan. Aku pun menemukan kalungku setelah para tentara berlalu. Lantas aku datang ke tempat mereka. Ternyata di tempat itu tidak ada orang yang memanggil dan menjawab. Lalu aku bermaksud ke tempatku tadi. Di waktu berhenti, aku beranggapan bahwa mereka akan merasa kehilangan diriku lalu kembali lagi untuk mencariku. Ketika sedang duduk-duduk, kedua mataku merasakan kantuk yang tak tertahan. Aku pun tertidur. Sofwan bin Al-Mu'attal As-Sulami Az-Zakwani tertinggal di belakang para tentara. Ia berjalan semalam suntuk sehingga sampai ke tempatku. Lalu ia melihat hitam-hitam sosok seseorang. Lantas ia menghampiriku. Ia pun mengenaliku ketika melihatku. Sungguh, ia pernah melihatku sebelum ayat hijab turun. Aku terbangun mendengar bacaan istirjaknya, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ketika ia melihatku, kututupi wajahku dengan jilbab. Demi Allah, dia tidak mengajakku bicara dan aku tidak mendengar sepatah kata pun dari mulutnya selain ucapan istirja sehingga menderungkan kendaraannya. Lalu ia memijak kaki depan unta, kemudian aku menungganginya. Maka binasalah orang-orang yang memanfaatkan kejadian ini, menuduh berzina. Orang-orang yang memperbesar masalah ialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian kami sampai ke Madinah. Ketika kami telah sampai di Madinah, aku sakit selama sebulan, sedangkan orang-orang menyebarluaskan ucapan para pembohong. Aku tidak tahu mengenai hal tersebut sama sekali. Itulah yang membuatku penasaran, bahwa sesungguhnya aku tidak melihat kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasanya aku lihat dari beliau ketika aku sakit. Beliau hanya masuk lalu mengucap salam dan bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Itulah yang membuatku penasaran, tetapi aku tidak mengetahui ada sesuatu yang buruk sebelum aku keluar rumah. Lalu aku dan Ummu Mistah berangkat. Dia adalah putri Abi Rum bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Ibunya adalah putri Sakhar bin Amr, bibi Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anha. Anaknya bernama Mistah bin Utsatsah bin Ubad bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Lantas aku dan putri Abu Rum, Ummu Mistah, terpeleset dengan pakaian wol yang dikenakannya. Kontan saja ia berujar, "Celakalah Mistah." Lantas aku berkata kepadanya, "Alangkah buruknya ucapanmu. Kamu mencela seorang lelaki yang ikut serta dalam perang Badar." Ia berkata, "Apakah engkau belum mendengar apa yang telah ia katakan?" Aku bertanya, "Memang apa yang ia katakan?" Ia pun menceritakan kepadaku mengenai ucapan para pembuat berita bohong bahwa Aisyah telah berzina. Aku pun bertambah sakit.
Ketika aku pulang ke rumah, aku berkata, bawalah aku kepada kedua orang tuaku. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya. Ketika itu aku ingin mengetahui secara pasti berita tersebut dari kedua orang tuaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkanku datang kepada kedua orang tuaku. Lantas aku bertanya kepada ibuku, "Wahai ibu, apa yang sedang hangat dibicarakan oleh orang-orang?" Ibuku menjawab, "Wahai putriku, tidak ada apa-apa. Demi Allah, jarang sekali seorang perempuan cantik yang dicintai oleh suaminya, sementara ia mempunyai banyak madu, melainkan para madu tersebut sering menyebut-nyebut aibnya." Lantas aku berkata, "Maha suci Allah, berarti orang-orang telah memperbincangkan hal ini." Maka aku menangis pada malam tersebut sampai pagi. Air mataku tiada henti dan aku tidak tidur sama sekali. Kemudian di pagi hari pun aku masih menangis. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ketika wahyu tidak segera turun, beliau bertanya kepada keduanya dan meminta pendapat kepada keduanya perihal menceraikan istrinya. Sedangkan Usamah radhiyallahu anhu memberi pendapat kepada Rasulullah dengan apa yang ia ketahui akan jauhnya istri beliau dari perbuatan tersebut dan dengan apa yang ia ketahui tentang kecintaannya kepada beliau. Usamah mengatakan, "Wahai Rasulullah, mereka adalah istri-istrimu. Menurut pengetahuan kami, mereka hanyalah orang-orang yang baik." Sedangkan Ali bin Abi Thalib berpendapat, "Wahai Rasulullah, Allah tidak akan memberikan kesempitan kepadamu. Perempuan selain Aisyah masih banyak. Jika engkau bertanya kepada seorang budak perempuan, pasti ia akan berkata jujur kepadamu." Kemudian Rasulullah memanggil Barirah. Beliau bertanya, "Hai Barirah, apakah kamu melihat ada sesuatu yang mengutusmu dengan kebenaran?" "Aku tidak melihat sesuatu pun pada dirinya yang dianggap cela lebih dari bahwa dia adalah perempuan yang masih belia, yang terkadang tertidur, membiarkan adonan roti keluarganya, sehingga binatang piaraan datang lalu memakan adonan rotinya." Lalu Rasulullah berdiri di atas mimbar seraya bersabda, "Wahai kaum muslimin, siapakah yang sudi membelaku dari tuduhan laki-laki yang telah menyakiti keluargaku? Demi Allah, aku tidak mengetahui tentang keluargaku kecuali kebaikan. Dan mereka juga menuduh seorang laki-laki yang sepanjang pengetahuanku adalah orang baik-baik. Ia tidaklah datang menemui keluargaku kecuali bersamaku." Selanjutnya Sa'ad bin Mu'adz al-Ansori radhiyallahu anhu berdiri lalu berkata, "Aku akan membelamu wahai Rasulullah. Jika ia dari kabilah Aus, maka kami tebas batang lehernya. Jika ia dari kalangan saudara-saudara kami, kalangan Khazraj, maka apa yang engkau perintahkan kepada kami, pastilah kami melaksanakan perintahmu." Kemudian Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu berdiri. Ia adalah pemimpin kabilah Khazraj. "Maka apa yang engkau perintahkan kepada kami, pastilah kami melaksanakan perintahmu." Kemudian Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu berdiri. Ia adalah pemimpin kabilah Khazraj. Ia adalah lelaki yang solih, tetapi ia tersulut emosi. Lalu ia berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, "Kamu bohong. Demi Allah, kamu tidak akan membunuhnya dan kamu tidak akan mampu membunuhnya. Jika ia berasal dari kabilahmu, pasti kamu tidak ingin membunuhnya." Lalu Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu berdiri. Ia adalah sepupu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Dia berkata kepada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, "Kamu bohong. Demi Allah, sesungguhnya kami akan membunuhnya. Kamu ini munafik," dan berdebat untuk membela orang-orang munafik. Lantas terjadi keributan antara kedua kabilah sehingga hampir saja mereka saling membunuh, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas mimbar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan mereka sampai mereka diam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga terdiam. Kemudian Aisyah melanjutkan kisahnya. "Pada hari itu aku menangis, air mataku terus menetes tiada henti dan aku tidak tidur sama sekali. Kedua orang tuaku beranggapan bahwa tangisan dapat membelah hatiku. Ketika keduanya sedang duduk di sampingku, sedangkan aku sedang menangis, tiba-tiba seorang perempuan dari kalangan Ansor meminta izin kepadaku. Lalu aku pun memberi izin kepadanya sehingga ia duduk seraya menangis di sampingku. Ketika kami masih dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
tidak pernah duduk di sampingku sejak beredarnya isu tersebut, dan telah sebulan penuh tidak ada wahyu turun mengenai perkaraku ini. Lantas Rasulullah meminta kesaksian pada saat beliau duduk seraya berkata, "Amma ba'du, hai Aisyah, sungguh telah sampai kepadaku isu demikian dan demikian mengenai dirimu. Jika engkau memang bersih dari tuduhan tersebut, pastilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membebaskanmu. Dan jika engkau melakukan dosa, maka memohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubatlah kepadanya. Karena sesungguhnya seorang hamba yang mau mengakui dosanya dan bertaubat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubatnya." Tatkala Rasulullah telah selesai menyampaikan sabdanya ini, maka derai air mataku mulai menyusut sehingga aku tidak merasakan satu tetes pun. Lalu aku berkata kepada ayahku, "Tolong sampaikan jawaban kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas nama aku." Ia menjawab, "Demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku sampaikan kepada Rasulullah." Selanjutnya, aku berkata kepada ibuku, "Tolong sampaikan jawaban kepada Rasulullah atas namaku." Ia menjawab, "Demi Allah, aku juga tidak tahu apa yang harus aku sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Lalu aku berkata, "Aku adalah seorang perempuan yang masih belia. Demi Allah, aku tahu bahwa kalian telah mendengar berita ini sehingga kalian simpan di dalam hati kalian. Makanya jika aku katakan kepada kalian bahwa aku bersih dari tuduhan tersebut, Allah Maha mengetahui bahwa aku bersih dari tuduhan tersebut, maka kalian tidak mempercayaiku. Jika aku mengakui sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa aku terbebas darinya, malah kalian sungguh-sungguh mempercayaiku. Demi Allah, aku tidak menjumpai pada diriku dan diri kalian suatu perumpamaan selain sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Maka hanya sabar yang baik itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Kemudian aku berpaling, aku berbaring di atas tempat tidurku. Aku, wallahu a'lam, ketika itu terbebas dan Allah lah yang melepaskanku dari isu tersebut. Akan tetapi demi Allah, aku tidak pernah menyangka akan diturunkan suatu wahyu yang akan selalu dibaca perihal persoalanku ini. Sungguh, persoalanku ini terlalu remeh untuk difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sesuatu yang akan selalu dibaca. Sebenarnya aku harapkan ialah Rasulullah bermimpi dalam tidurnya, yang dalam mimpi tersebut Allah membebaskanku dari tuduhan tersebut. Demi Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum sempat beranjak dari tempat duduknya, dan belum ada seorang pun dari anggota keluargaku yang keluar sehingga Allah menurunkan wahyu kepada nabinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa berat ketika menerima wahyu, sampai-sampai beliau bercucuran keringat bagaikan mutiara, padahal ketika itu sedang musim penghujan. Hal ini lantaran beratnya wahyu yang diturunkan kepada beliau. Kontan, kesusahan telah lenyap dari hati Rasulullah. Beliau tersenyum bahagia. Kalimat yang pertama kali beliau katakan ialah, "Bergembiralah Aisyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membebaskanmu." Lalu ibuku berkata kepadaku, "Berdirilah kepada Nabi." Aku berkata, "Demi Allah, aku tidak akan berdiri kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku tidak akan memuji kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menurunkan wahyu yang membebaskan diriku." Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat berikut, "Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar pula." Quran Surah An-Nur ayat 11 sampai 10 ayat secara keseluruhan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ayat ini yang menjelaskan tentang kebebasanku, maka Abu Bakar, beliau adalah orang yang memberikan nafkah kepada Mistah bin Utsatsah radhiyallahu anhu karena masih ada hubungan kerabat, dan ia karena orang fakir berkata, "Demi Allah, aku tidak akan memberi nafkah kepadanya lagi untuk selamanya setelah apa yang engkau katakan kepada Aisyah." Kemudian Allah menurunkan ayat berikut, "Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan
dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nur ayat 22. Lantas Abu Bakar berkata, "Baiklah, demi Allah, sungguh aku suka bila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuniku." Kemudian beliau kembali memberi nafkah kepada Mistah yang sejak dulu ia selalu memberinya nafkah. Bahkan ia berkata, "Aku tidak akan berhenti memberi nafkah kepadanya untuk selamanya." Rasulullah bertanya kepada Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mengenai persoalanku. "Wahai Zainab, apa yang kamu ketahui atau yang kamu lihat?" Ia menjawab, "Wahai Rasulullah, aku menjaga pendengaran dan penglihatanku. Demi Allah, yang aku tahu dia hanyalah baik. Dialah di antara istri-istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menyayangiku dalam hal kecantikan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melindunginya dari sifat warok, sedangkan saudara perempuannya Hamnah binti Jahsy radhiyallahu anha bertentangan dengannya, maka binasalah orang-orang yang binasa."